Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Kalau kita pada hari ini diberi kesempatan lagi untuk bisa beribadah walaupun di rumah masing-masing, kita patut bersyukur atas semua yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai, kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, atas berkat dan anugerah yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Begitu indah, Tuhan telah pimpin kami hari lepas hari, sampai tiba di hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dengan tubuh yang sehat Tuhan masih beri dalam kehidupan kami, dan kami boleh menikmati setiap berkat dan anugerah yang Tuhan beri. Sebentar kami akan mulai ya Tuhan, ibadah kami ya Bapa. Kiranya Tuhan sertai kami ya Bapa, di rumah kami masing-masing. Penuhi kami ya Tuhan dengan sukacita-Mu ya Tuhan. Sebab hanya Engkau ya Tuhan yang mampu memberi sukacita itu. Dan sertai kami ya Bapa, dari awal ibadah ini sampai akhirnya. Urapi kami satu persatu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya damai sukacita daripada Tuhan pada hari ini dapat kami rasakan di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, kita akan naikkan pujian kita yang pertama. Hari-hari kulalui, bersama Yesus suka duka ku jalani. Haleluya. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan yang ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, puji nama-Mu Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Genggamlah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagi-Mu. Haleluya, sorak hosana. Terpuji
datang lagi. Saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Haleluya. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui. Ya, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Genggamlah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, ku segalanya. Haleluya, haleluya. Sorak hosana, haleluya, haleluya. Glory bagimu, haleluya. Sorak hosana, sorak hosana. Hosana, haleluya, sorak hosana, haleluya, glory bagimu, haleluya, sorak hosana, sungguh ku bangga Bapa, Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan,
Sebentar kita akan siapkan hati kita akan dengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu semua, saudara sekalian, kita akan naikkan pujian ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
hatiku, ku siapkan hatiku, Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan pribadi Roh Kudus yang diam di dalam hati kami. Roh Kudus yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kami. Sebentar Tuhan, umat-Mu, jemaat Tuhan akan menikmati kebenaran firman Allah melalui ibadah online. Ya Roh Kudus, Engkau berkarya. Ya Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap hati, sehingga ketika mereka mendengar kebenaran firman-Mu, mereka boleh mengerti dan memahami, dan mereka terus menjadi pribadi yang senantiasa menyukakan akan hati Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Roh Kudus untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, harapan dan kerinduan saya. Kabar saudara hari ini adalah luar biasa adanya, karena Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Meskipun hari ini kita masih ada di tengah-tengah masa pandemi, namun kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan melewati bersama dengan Tuhan, dan kita akan kemenangan bersama dengan Kristus. Nah, hari ini saudara kasih Tuhan, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Anda mengenal Yesus yang mana. Jadi tema khotbah saya hari ini adalah Anda mengenal Yesus yang mana. Ingat baik-baik saudara, tema saya adalah Anda itu mengenal Yesus yang mana selama ini, ya. Nah, Bapak Ibu sekasih Tuhan, ngomong-ngomong tentang Anda mengenal Yesus yang mana, itu tema saya. Saya teringat dengan Athena, ibu kota ATK Yunani. Itu dikenal sebagai kota pelajar. Banyak orang-orang pintar di kota itu. Jadi banyak orang-orang jenius di Athena hari itu. Bahkan kalau kita melihat tentang Athena, di sana ada sebuah universitas. Di sana banyak orang yang sedang kuliah. Di sana banyak orang yang sedang belajar. Namun ironisnya saudara, di tengah kota yang penuh dengan orang-orang terpelajar itu justru ditemukan sebuah pengakuan yang mengejutkan, yang dituangkan dalam sebuah tulisan yang terpampang di tempat di mana mereka beribadah. Jadi tulisan itu mengatakan bahwa mereka tidak mengenal Allah yang mereka sembah. Jadi betul-betul sangat ironis. Mereka adalah orang-orang terpelajar, mereka adalah orang-orang pintar. Namun sayangnya mereka membuat sebuah pengakuan yang sangat mengejutkan. Apa pengakuan mereka? Bahwa mereka tidak mengenal Allah yang mereka sembah. Nah, orang-orang Athena saudara itu tidak mengenal Allah yang mereka sembah. Hal ini sangat disayangkan. Sebuah kota pelajar tapi tidak mengenal Allah yang disembah. Intelek mereka sangat mumpuni, intelektual mereka sangat mumpuni dan jauh di atas rata-rata. Tetapi sayang, pengetahuan mereka akan Allah nol adanya hari itu. Dan sampai akhirnya seorang Rasul Kristus memberitakan kepada mereka tentang Allah yang dapat dikenal oleh orang-orang Athena hari itu. Dan saudara bisa temukan cerita lengkapnya itu dalam Kisah Para Rasul. Nah, saudara berangkat dari orang-orang pintar Athena yang menyembah Allah yang tidak mereka kenal. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah Bapak Ibu saudara-saudari yang mendengar dan menyaksikan khotbah online ini juga mengenal Allah, mengenal Tuhan yang saudara sembah? Atau mungkin ada di antara kita malah seperti orang-orang Athena pada waktu itu, saudara nggak mengenal Allah yang saudara sembah? Atau mungkin kita sebagai orang Kristen sudah bertahun-tahun bergereja, tetapi kita nggak mengenal siapa Yesus yang kita sembah. Sangat-sangat disayangkan, bertahun-tahun ikut Kristus, bertahun-tahun masuk gereja, keluar masuk gereja, namun kita nggak mengenal siapa Yesus yang kita sembah, siapa Yesus yang kita muliakan dalam hidup kita. Atau mungkin kita sebagai orang Kristen sudah bertahun-tahun membaca Alkitab, tetapi kita juga nggak mengenal siapa Yesus yang kita baca dan temukan di Alkitab. Sungguh sangat-sangat disayangkan. Jika setiap hari kita bergelut dengan firman Tuhan, setiap hari kita membaca firman Tuhan, namun kita nggak mengenal siapa Yesus yang ada di firman Tuhan tersebut, sungguh sangat disayangkan. Kalau memang demikian keadaan kekristenan kita hari ini, saudara, maka pertanyaan saya adalah, selama ini Anda mengenal Yesus yang mana?
Jadi selama ini Anda mengenal Yesus yang mana? Kalau sampai detik ini Anda nggak mengenal tentang siapa Yesus. Ketika orang tanya tentang Yesus, Anda nggak bisa menjawab. Anda nggak bisa menjelaskan tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Ini membuktikan bahwa sesungguhnya kita nggak mengenal Yesus dengan benar. Pertanyaan saya adalah, jadi selama ini Anda mengenal Yesus yang mana? Apakah Yesus yang ada di gambar atau lukisan? Itu yang kita kenal selama ini. Gambar lukisan tentang Yesus itu yang kita kenal selama ini. Kita berdoa di depan gambar itu. Kita memuji Tuhan di depan gambar itu. Kalau nggak ada gambar itu, kita nggak bisa berdoa. Kalau nggak ada gambar itu, kita nggak bisa memuji Tuhan. Itukah Yesus yang kita kenal dari gambar itu? Saya mau kasih tahu. Yesus yang Alkitabiah itu tidak ada gambar dan fotonya. Nah, apakah Yesus yang ada di film-film itu yang kita kenal? Kalau kita nggak menyaksikan film-film Yesus, kita nggak bisa dekat dengan Tuhan. Kita nggak bisa berdoa sama Tuhan. Saya baru bisa dekat dengan Tuhan kalau saya baru bisa melihat film Yesus. Saya baru bisa dekat dengan Tuhan kalau saya melihat film Yesus. Apakah Yesus itu yang kita kenal selama ini? Saya mau kasih tahu saudara, Yesus yang Alkitabiah itu tidak pernah ada filmnya. Yesus yang Alkitabiah tidak pernah ada filmnya, tidak pernah ada gambarnya, tidak pernah ada lukisannya. Atau mungkin Yesus yang kita kenal adalah Yesus dari kata orang. Orang bilang ke kita, orang ngomong ke kita, Yesus itu penyembuh loh. Namun pada akhirnya apa? Ketika kita ngomong kepada orang lain, Yesus itu penyembuh, apalagi orang awam yang belum kenal Kristus, kita ngomong sama mereka, Yesus itu penyembuh. Namun ketika kita berdoa buat dia, atau berdoa buat keluarganya, ternyata nggak sembuh, bahkan mungkin malah mati. Bagaimana mereka mau kenal Kristus? Apakah kita mendengar Yesus dari kata orang hari ini? Ataukah kita mengenal Yesus yang Alkitabiah? Atau mungkin saudara punya pendapat sendiri tentang Yesus yang saudara kenal. Saya nggak tahu apa pendapat saudara tentang Yesus yang saudara kenal hari ini. Dan banyak kita melihat pendapat-pendapat tentang Yesus dalam kehidupan orang-orang Kristen. Entah Yesus yang mana, Yesus yang lain. Dan tentunya bukan Yesus yang Alkitabiah. Harapan dan kerinduan saya adalah kita sebagai orang-orang percaya, kita harus mengenal Yesus yang benar. Pertanyaannya sekarang adalah saudara seperti apa? Lalu Yesus yang mana yang harus kita kenal? Ini pertanyaannya buat kita. Lalu Yesus yang mana yang harus kita kenal? Yesus yang harus kita kenal dan mengenalnya secara pribadi adalah Yesus yang Alkitabiah. Ini yang harus kita kenal. Yesus yang Alkitabiah yang harus kita kenal. Dan Yesus yang Alkitabiah tidak ada gambarnya, tidak ada fotonya, tidak ada filmnya. Ini yang benar saudara. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita mengenal Yesus secara dekat, maka kenalah Yesus dan percayalah akan Yesus yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi apa yang dimaksud dengan Yesus yang Alkitabiah? Yesus yang Alkitabiah adalah Yesus yang sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Ini. Jadi Yesus yang Alkitabiah adalah Yesus yang sesuai tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan tentang Yesus atau apapun yang Yesus katakan tentang dirinya, itulah Yesus yang Alkitabiah. Didapat dari mana? Dari kebenaran firman Tuhan yang bisa kita baca setiap hari, yang bisa kita temukan dan jumpai setiap hari dalam hidup kita. Ini Yesus yang Alkitabiah, artinya Yesus yang sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Jadi kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, itu bukan Yesus yang Alkitabiah, alias Yesus palsu atau gadungan itu sendiri. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya buat kita adalah seperti apa sih Yesus yang Alkitabiah itu? Nah, jadi saya mengajak kepada kita semua saudara jemaat Tuhan, supaya kita semakin mengenal Yesus yang Alkitabiah. Bukan Yesus dari gambar, bukan Yesus dari film, bukan Yesus dari kata orang, atau Yesus dari yang lain, tapi versi yang lain. Tapi Yesus yang Alkitabiah. Pertanyaannya sekarang adalah, seperti apa Yesus yang Alkitabiah itu? Poin pertama saudara, Yesus yang Alkitabiah adalah Yesus yang kita kenal sebagai gembala yang baik. Ini harus kita kenal dalam mengenalnya secara pribadi. Jadi mana Yesus yang mana yang kita kenal hari ini? Inilah Yesus yang Alkitabiah yang harus kita kenal, yaitu Yesus yang kita kenal sebagai gembala yang baik. Kita lihat Yohanes pasal 10 ayat 11. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11. Ini pengakuan daripada Yesus sendiri tentang dirinya. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11, saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, luar biasa saudara, dalam Alkitab kita mengatakan, akulah gembala yang baik. Siapa yang ngomong ini? Yesus. Ya inilah Yesus yang Alkitabiah.
yang kita kenal sebagai gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Luar biasa. Jadi kalau pengen kenal siapa Yesus, inilah Yesus yang sebenarnya. Inilah Yesus yang alkitabiah, yaitu dia adalah gembala yang baik. Dan gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pertanyaan sekarang saudara, yang dimaksud gembala yang baik dari Yohanes 11 adalah gembala yang rela mati bagi domba-dombanya. Ini maksudnya. Gembala yang baik, yaitu Yesus itu sendiri adalah gembala yang rela mati bagi domba-dombanya. Gembala yang rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini Yesus, gembala yang baik. Yesus rela mati bagi siapa? Bagi domba-dombanya. Agar apa? Agar domba-dombanya, gembalaannya itu beroleh selamat. Agar domba-domba gembalanya beroleh selamat. Siapa gembalanya? Yaitu kita. Kita adalah domba-domba gembala. Kita digambarkan seperti domba-dombanya. Dan Kristus adalah gembala itu sendiri. Maka dia tidak rela melihat kita, domba gembalaannya itu binasa atau mati. Oleh suatu kasih Tuhan, bulan lalu kita sudah memperingati bersama Jumat Agung. Meskipun kita memperingatinya di rumah kita masing-masing. Dan kita tahu Jumat Agung adalah kematian Yesus Kristus bagi manusia berdosa. Dan kita perlu sadari saudara, Jumat Agung adalah bukti nyata bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, bagi saudara dan saya yang percaya kepada siapa? Yesus Kristus itu sendiri. Jadi jelas yang dimaksud gembala yang baik adalah gembala yang rela mati bagi domba-dombanya, dan itu yang dilakukan Yesus dalam kehidupannya untuk kita manusia yang berdosa. Jadi jelas saudara, Yohanes 10 ayat 11 yang kita baca hari ini, bahwa Yesus yang alkitabiah adalah Yesus yang kita kenal sebagai gembala yang baik. Yesus bukan gembala upahan, Yesus bukan gembala jahat, dan Yesus juga bukan gembala bodoh, tapi dia adalah gembala yang baik dari semua gembala yang ada. Bahkan sampai detik ini sudah perlu sadari, Yesus menjadi gembala agung yang menggembalakan secara pribadi setiap hidup orang percaya. Siapa? Saudara dan saya. Yesus menggembalakan secara pribadi hidup kita. Dia menuntut kita terus hidup di jalan-jalan kebenarannya. Itu Yesus mau. Ini Yesus yang alkitabiah yang harus kita kenal dan mengenalnya secara pribadi dalam hidup kita. Yaitu apa? Yesus sebagai gembala yang baik. Dan gembala yang baik, dia merelakan nyawanya, dia rela berkorban mati bagi siapa? Domba-dombanya. Supaya apa? Domba-dombanya beroleh selamat. Domba-dombanya tidak binasa. Ini kerinduan dari gembala yang baik, yaitu Yesus yang alkitabiah itu sendiri. Ini pertama saudara. Yang kedua, Yesus yang alkitabiah yang harus kita kenal dan mengenalnya secara pribadi dalam hidup kita adalah Yesus yang alkitabiah adalah Yesus yang kita kenal punya kuasa membangkitkan dan menghidupkan. Ini harus kita sadari, ini harus kita ketahui saudara sebagai orang Kristen. Yesus yang alkitabiah adalah Yesus yang kita kenal punya kuasa membangkitkan dan menghidupkan. Kita harus tahu ini, Yesus yang kita sembah hari ini punya kuasa membangkitkan dan menghidupkan. Kalau Yesus dalam gambar, Yesus dalam film itu nggak punya kuasa membangkitkan dan menghidupkan. Tapi Yesus yang diceritakan di Alkitab kita, yang tertulis di Alkitab kita, punya kuasa membangkitkan dan menghidupkan manusia. Kita lihat nih Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Masih dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Saya akan membacakan buat kita semua. Ini Yesus yang alkitabiah sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Sudah tahu, ini Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26 itu adalah ucapan Yesus sendiri. Disampaikan kepada Marta pada hari itu. Dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, kepada Yesus, tidak akan mati untuk selama-lamanya. Ini ucapan Yesus, ini pengakuan Yesus. Dan inilah Yesus yang alkitabiah. Adalah Yesus yang kita kenal punya kuasa membangkitkan dan menghidupkan manusia itu sendiri. Jadi dalam konteks Yohanes 11 ayat 25 dan 26 saudara, hari itu Tuhan Yesus itu sedang membangkitkan orang dari kematian ceritanya, yaitu siapa? Lazarus. Itu dibangkitkan dari kematian. Kita tahu Lazarus sudah mati beberapa hari.
Kemudian Yesus datang ke tempatnya Lazarus dan Lazarus itu dibangkitkan dari kematian. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa kok Yesus bisa membangkitkan Lazarus dari kematian? Karena Yesus punya kuasa untuk apa? Membangkitkan orang dari kematian dan memberikan kehidupan kepadanya. Ini Yesus yang Alkitabiah yang kita kenal, punya kuasa untuk membangkitkan orang dari kematian dan memberikan kehidupan kepada orang yang mati, supaya orang yang mati itu boleh hidup kembali. Ini terjadi dalam konteks Yohanes pasal 11 ini, tentang bagaimana Lazarus dibangkitkan dari kematian oleh kuasa Yesus Kristus itu sendiri, saudara. Jadi jelas dalam konteks ini kita melihat Yesus adalah kebangkitan. Artinya Yesus punya kuasa untuk membangkitkan. Artinya Yesuslah sumber kebangkitan itu sendiri. Ini Yesus yang Alkitabiah. Yesus yang punya kuasa untuk membangkitkan orang dari kematian. Yesus sumber dari kebangkitan itu sendiri. Jadi Yesus adalah kebangkitan, artinya Yesus punya kuasa, Yesus punya kemampuan, Yesus punya kesanggupan untuk apa? Membangkitkan. Karena Yesus sendiri pernah bangkit dari kematian dengan kuasanya. Maka dengan kuasanya dia bisa membangkitkan orang yang mati secara jasmani. Tubuh jasmani yang mati dibangkitkan oleh Kristus hari itu dalam kisah Lazarus di sini. Sudah situ pertanyaannya buat kita adalah kapan nih kita akan dibangkitkan? Nah, kapan nih saudara dan saya akan dibangkitkan? Ini pertanyaannya buat kita loh. Kalau Yesus yang kita sembah, Yesus yang Alkitabiah punya kuasa nih untuk membangkitkan dan menghidupkan. Nah, kapan kita akan dibangkitkan dan dihidupkan? Yaitu ketika suatu hari nanti kita meninggal, kita mati, tubuh jasmani kita dikuburkan. Nah, maka pada saat Yesus Kristus datang kedua kali, saudara, menjemput umatnya di muka bumi ini, maka kita yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. Siapa yang membangkitkan? Yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Karena dia punya kuasa untuk apa? Membangkitkan tubuh jasmani kita. Ini yang luar biasanya. Ini Yesus yang Alkitabiah. Dia punya kuasa untuk membangkitkan. Meskipun suatu hari nanti kita mati, kita dikuburkan. Namun ketika Kristus datang kedua kalinya untuk menjemput umatnya, maka dia akan membangkitkan kita dari kematian. Tubuh kita akan dibangkitkan kembali. Kenapa? Yesus yang kita sembah yang Alkitabiah itu punya kuasa untuk membangkitkan dan menghidupkan kembali tubuh jasmani kita. Kemudian Yesus adalah hidup dalam konteks Yohanes 11. Artinya Yesus adalah sumber kehidupan sejati. Selain dia membangkitkan, maka dialah sumber kehidupan yang sejati. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan beroleh hidup. Artinya apa? Tidak akan mati untuk selama-lamanya. Tadi sudah kita baca, tidak akan mati untuk selama-lamanya. Artinya orang yang percaya kepada Kristus akan beroleh hidup yang kekal. Dan ingatlah saudara, bahwa di dalam Yesus Kristus ada hidup. Dan kita yang nantinya akan mengalami kematian secara jasmani, maka ketika Tuhan Yesus datang, ia akan membangkitkan kita dari kematian, dari tubuh jasmani, dan akan diberikan hidup, sehingga kita akan hidup selamanya bersama dengan Yesus, hidup kekal bersama dengan Yesus. Ini Yesus yang Alkitabiah. Yesus yang Alkitabiah yang kita kenal adalah Yesus yang punya kuasa membangkitkan dan menghidupkan orang dari kematian. Dan itu yang akan kita alami nanti, saudara. Yang ketiga, saudara, Yesus yang harus kita kenal dalam hidup kita adalah Yesus yang Alkitabiah. Adalah Yesus yang kita kenal sebagai jalan kebenaran dan hidup. Ini Yesus yang Alkitabiah. Yesus yang kita kenal sebagai jalan kebenaran dan hidup. Kalau Yesus dalam film, Yesus dalam gambar, mereka bukan jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup hanya Yesus yang ada tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita nggak pernah melihatnya. Kita nggak pernah ketemu Yesus itu loh. Namun kita tahu, itulah Yesus yang kita kenal sebagai jalan kebenaran dan hidup. Dari mana kita mengenalnya? Dari kebenaran firman Allah itu sendiri. Kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-6. Masih dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, saya akan membacakan buat kita semua. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa yang ngomong ini? Yesus. Yesus ngomong langsung loh. Dan kemudian diabadikan oleh Yohanes hari itu. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini Yesus yang Alkitabiah. Yesus yang Alkitabiah adalah Yesus yang kita kenal sebagai jalan kebenaran dan hidup. Ini yang harus kita kenal dan mengenal secara pribadi dalam hidup kita.
Yesus sebagai jalan artinya apa, saudara? Dalam konteks ini, dalam Yohanes ini, saudara, dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, arti Yesus sebagai jalan adalah hanya Yesus yang tahu jalan ke surga. Makanya dia katakan dalam ayat ini, kata Yesus sebenarnya, akulah jalan. Artinya apa? Hanya Yesus yang tahu jalan ke surga, yang sanggup membuka jalan ke surga. Dan Yesus adalah jalan itu sendiri. Ini yang harus kita pahami. Yesus adalah jalan. Yesus sebagai jalan, artinya Yesus itu jalan sendiri. Jalan kemana? Jalan ke surga. Jadi Yesus tahu jalan ke surga, sanggup membuka jalan ke surga. Dan Yesus adalah jalan itu sendiri. Dan kita perlu sadar, saudara, bahwa ia berasal dari surga. Maka ia juga tahu jalan ke surga. Makanya nggak salah kalau kita percaya Yesus yang Alkitabiah sebagai jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Maka tidak ada seorang pun, ini harus kita pahami, saudara, tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jika Yesus katakan demikian, artinya tidak ada seorang pun yang akan sampai ke surga nih, yang akan sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus itu sendiri. Ingat, saudara, ini Yesus yang Alkitabiah yang harus kita kenal dan mengenal secara pribadi dalam hidup kita. Artinya Yesus sebagai jalan menuju surga itu sendiri. Kemudian Yesus adalah kebenaran. Tadi dikatakan akulah jalan. Kemudian kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Artinya apa? Artinya Yesus satu-satunya kebenaran. Tidak ada kebenaran yang sejati yang lain di dunia ini di luar Yesus. Artinya kebenaran yang sejati, yang hakiki hanya Yesus itu sendiri. Dan kebenaran yang dimaksud dalam konteks ini adalah menunjuk kepada pribadi Kristus. Jadi Yesus itulah kebenaran, dan tanpa kebenaran, tanpa Yesus kita gak akan sampai ke surga. Jadi jelas Yesus adalah jalan, dia jalan menuju surga. Jadi Yesus adalah kebenaran, dan tanpa kebenaran, tanpa Yesus kita gak akan pernah sampai kepada surga itu sendiri. Kemudian Yesus adalah hidup. Arti Yesus adalah hidup, artinya Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus sumber hidup, Yesus sumber hayat itu sendiri. Maka di luar Yesus manusia mati dalam dosa. Kalau kita di luar Yesus, kalau kita nggak mengenal Yesus secara Alkitabiah, maka kita mati di dalam dosa. Hanya di dalam Yesus manusia beroleh hidup. Bukan hanya sekedar hidup, saudara, tapi hidup yang kekal di dalam kerajaan surga bersama dengan Yesus Kristus dalam kerajaannya. Kenapa? Karena kita percaya Yesus yang Alkitabiah. Ini yang harus kita kenal. Ini Yesus yang Alkitabiah, Yesus yang harus kita kenal dan mengenalnya secara pribadi sebagai jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Jadi mari kita mengenal dan mengenal Dia secara pribadi, yaitu Yesus yang Alkitabiah sebagai jalan kebenaran dan hidup dalam kehidupan kita orang percaya. Yang terakhir, saudara, Yesus yang harus kita kenal itu seperti apa? Yesus yang Alkitabiah, ini harus kita kenal. Jadi Yesus yang Alkitabiah adalah Yesus yang bisa kita lihat dengan mata iman. Jadi Yesus yang Alkitabiah adalah Yesus yang bisa kita lihat dengan mata iman. Atau saya bisa katakan Yesus yang hanya bisa kita lihat dengan mata iman. Saya bisa katakan demikian. Jadi Yesus yang Alkitabiah adalah Yesus yang hanya bisa kita lihat dengan mata iman kita. Kenapa? Kita nggak pernah bertemu dengan Yesus. Ada nggak di sini yang pernah berjumpa dengan Yesus, bertemu dengan Yesus? Sudah melihat Yesus dari gambar, bukan? Sudah melihat Yesus dari mana? Dari lukisan, bukan? Bahkan dari film-film yang beredar tentang Yesus. Sudah lihat itulah Yesus. Itu bukan Yesus yang Alkitabiah, saudara. Itu bukan Yesus yang sesungguhnya. Kita lihat nih, Yohanes pasal 20 ayat 29. Ini Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Injil Yohanes pasal 20 ayat 29, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Luar biasa, saudara, apa yang dikatakan Yesus. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat Yesus namun percaya. Siapa yang gak percaya dalam konteks ini? Thomas itu gak percaya kalau itu Yesus yang menjumpai dia. Setelah Yesus memperlihatkan diri kepadanya, memperlihatkan bekas mukanya, Thomas baru percaya. Kenapa? Dia baru percaya setelah melihat. Sedangkan kita hari ini, kita belum pernah melihat Yesus, namun kita percaya dengan apa? Dengan mata iman kita. Kita percaya dengan iman kita, dan kita bisa melihat Yesus dengan apa? Dengan mata iman kita. Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 8. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8 dikatakan,
Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8, saudara. Jadi kita lihat, saudara, Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita bahwa berbahagialah mereka yang percaya kepada Yesus meskipun nggak melihatnya secara langsung. Melihat hanya dengan apa? Dengan mata iman, dengan iman percaya. Kemudian melalui surat 1 Petrus 1 ayat 8 yang saya baca tadi, kita juga diberitahu bahwa umat Kristen mula-mula nih, jemaat mula-mula hari itu, mereka begitu mengasihi Yesus meskipun apa? Mereka belum pernah melihat Yesus. Bayangkan, jemaat mula-mula aja belum pernah melihat Yesus, namun mereka begitu mengasihi Yesus. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus dengan mata iman mereka. Dengan percaya mereka melihat Yesus dan mereka mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Mereka percaya dan bersukacita dikatakan. Kenapa? Karena Yesus. Meskipun mereka belum pernah melihat Yesus, mereka percaya, mereka bergembira, mereka bersukacita, dan mereka mempermuliakan Yesus dalam hidup mereka. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus dengan mata iman mereka. Demikian kita juga dengan kita hari ini, saudara. Meskipun hari ini kita belum pernah berjumpa dengan Yesus secara langsung, namun kita bisa melihat Yesus dengan mata iman kita. Dengan apa? Dengan percaya kita. Dan berbahagialah mereka yang belum pernah melihat, namun percaya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Kita belum pernah melihat Yesus, namun kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, Yesus yang kita lihat melalui gambar itu bukan Yesus yang alkitabiah. Artinya bukan Yesus yang sesungguhnya. Itu Yesus menurut versinya para pelukis. Kemudian Yesus yang kita lihat di film-film, saudara, itu juga bukan Yesus yang alkitabiah. Itu Yesus menurut versinya sutradara. Jadi Yesus yang alkitabiah hanya bisa kita lihat melalui mata iman kita, melalui percaya kita. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai Yesus atau berita Yesus ada di sana di kota Anu, jangan percaya, itu bukan Yesus yang alkitabiah. Jelas itu adalah Yesus yang palsu atau Yesus gadungan. Kalau ada orang-orang mengaku Yesus ada di sana, ya, ada di sana di kota sana, kota itu Yesus gadungan. Itu bukan Yesus yang sesungguhnya. Yesus yang alkitabiah hanya bisa kita lihat dengan mata iman kita, dengan percaya kita. Yesus yang alkitabiah saat ini bisa kita lihat melalui apa? Mata iman kita. Maka kenal dan mengenal secara pribadi Yesus yang kita percaya melalui iman percaya kita. Penutupnya, saudara, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menyaksikan khotbah online hari ini, saya mengajak kita semua bukan hanya kenal Yesus, tetapi juga mengenal Yesus secara pribadi, yaitu Yesus yang alkitabiah. Bagaimana caranya supaya kita semakin mengenal Yesus yang alkitabiah secara pribadi dalam hidup kita? Caranya melalui firman dan Roh Kudus. Kita sudah diberi firman Tuhan loh. Kita punya firman Tuhan loh. Kita bisa bergaul dengan firman Tuhan setiap hari. Itulah kita bisa mengenal Yesus secara pribadi. Dan kemudian satu lagi kita diberikan Roh Kudus loh dalam hidup kita. Melalui firman dan Roh Kuduslah kita bisa mengenal Yesus secara pribadi. Kita bisa mengenal Yesus yang alkitabiah itu, sehingga kita nggak gampang disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang berkembang hari-hari ini tentang Yesus yang lain, tentang Yesus yang bukan yang alkitabiah dalam pengajaran di gereja-gereja yang berkembang hari ini tentang pengajaran sesat tentang Yesus. Terima kasih Tuhan. Apa yang dihasilkan ketika kita mengenal Yesus yang alkitabiah atau secara pribadi dalam hidup kita, yang dihasilkan adalah kita semakin serupa dengan Yesus Kristus itu sendiri. Akhir kata dari khotbah saya, saudara, kenallah Yesus Kristus yang alkitabiah. Yesus yang alkitabiah adalah Yesus yang kita kenal sebagai gembala yang baik. Yesus yang alkitabiah, Yesus yang kita kenal punya kuasa membangkitkan dan menghidupkan manusia dari kematian. Dan Yesus yang alkitabiah adalah Yesus yang kita kenal sebagai jalan kebenaran dan hidup. Dan Yesus yang alkitabiah adalah Yesus yang bisa kita lihat dengan mata iman kita. Maka kenallah dan mengenallah Yesus yang alkitabiah secara pribadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini kemurahan Tuhan. Kami bisa menikmati ibadah online, ujian, penyembahan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang kamu sampaikan. Bila kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, mengenal Yesus secara alkitabiah, sehingga kami terus semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus dalam hidup kami. Terus ajari kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengenal Engkau lebih lagi melalui firman dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Memberkati jemaat Tuhan
GWS Rahmat yang ada di Tarimpa ini ya Tuhan, memakai mereka, memberkati kehidupan keluarga mereka, rumah tangga mereka, rohani mereka diberkati oleh Tuhan. Memberkati kota kami dalam damai sejahtera bersama dengan Kristus. Berkati bangsa kami di tengah pandemi ini Bapak. Kami percaya bangsa kami dalam kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan menguatkan dan memberikan kemampuan, memberikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin kami di bangsa ini. Bahkan mereka yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini Bapak. Sehingga mereka dimampukan, diberikan kekuatan untuk mereka bersama-sama memerangi, bahkan mereka boleh berkemenangan. Sehingga pada akhirnya kami boleh melihat pertolongan Tuhan nyata bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini kemurahan Tuhan. Kami masih bisa beribadah secara online semua karena kemurahan-Mu. Kiranya berkat dan sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian dalam hidup kami orang yang percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, sudah berdoa. Haleluya. Amin.